Oke, kita mulai ya untuk pertemuan malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Baik teman-teman sekalian, hari ini kita kembali dalam mata kuliah pemrograman ya hari ini ya. Hari ini pemrograman 2 yang sedianya dijadwalkan hari Jumat kemarin, cuma saya berhalangan jadi saya minta reschedule hari Senin ini. Dan di hari Jumat nanti di minggu ini juga kita UTS ya. Kalau melihat jadwal ya, dan karena ini pemrograman UTS-nya ya praktek berarti ya. Nanti teknisnya seperti apa, untuk soalnya akan saya share di LMS. Ini sudah hadir semua belum ya? 30 orang berarti ya. Kalau dengan saya dan akademik. Bunda, suara guntingnya berisik banget. Oke, saya coba share screen-nya dulu ya. Oke, sudah muncul share screen-nya ya? Sudah, Pak. Sudah ya. Ini coding kita yang kemarin ya, terakhir terkait dengan login ya. Jadi kemarin kita belajar login, terus ada session juga. Mudah-mudahan sudah dipraktekkan semua nih oleh kalian nih. Dan harapannya sih pada saat mempraktekkan bukan hanya yang saya berikan aja, tapi juga coba dengan kasus-kasus lain ya. Dengan kasus lain yang ya mungkin mirip, karena biasanya memang kita kan suka seperti itu ya waktu zaman sekolah juga. Dikasih satu rumus, kemudian dikasih satu contoh oleh guru, bisa. Tapi begitu suruh dikembangin kadang tantangannya di situ tuh ya. Misalkan kita dulu dikasih rumus luas persegi panjang kali lebar, diberi contoh untuk menghitung luas sebuah meja, kita bisa tuh ya. Tapi begitu dikasih soal, coba hitung luas rumahnya masing-masing, nah itu kadang suka nggak bisa tuh. Nah itu artinya secara logika kita belum main di situ ya. Kita baru sekedar menghafal. Nah agar bisa paham memang perlu banyak latihan ya. Kayak kemarin kita kan login ya, untuk login dan ada session ya, coba dilatih dengan kasus-kasus yang mirip-mirip lah gitu ya. Oke, untuk hari ini tadi saya pengen coba untuk CSS ya. Kita CSS dulu sudah pernah di pemrograman 1 kalau nggak salah ya. Betul nggak? Sudah pernah ya? Atau lupa? Nah, untuk untuk yang di pertemuan kali ini saya coba berikan, sebenarnya sih nanti di pemrograman 3 ya lebih detailnya. Coba untuk membuat inputan, kita kan kemarin sudah coba bikin inputan ya. Inputan tapi yang nantinya bisa tersimpan ke database ya. Jadi hari ini kita belajar sedikit database ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ini semua pakai laptop atau pakai smartphone untuk ininya, untuk komunikasinya? Ada yang pakai smartphone, Pak. Yang pakai smartphone ya, berarti kecil sekali ngelihatnya ya. Cuman Rajin 2. Masih kelihatan sih, Pak. Masih kelihatan ya. Kelihatan, tapi kebaca nggak? Kebaca, Pak. Kebaca ya. Oke, kita bikin
bikin folder kerja dulu. Web 2. Sini saya bikin file namanya input.php. Kita coba bikin form sederhana ya. Form 1. Metodenya post, actionnya simpan. Untuk inputannya yang simple aja deh ya. Misalkan nih di sini ada input type sama dengan text sama dengan nih. Putar sama dengan teks namanya. Oke, kita coba cek ya. Web 2 PHP 2 web 2 input.php. Oke, tampilannya gini ya. Agak berantakan ya. Kadang suka gregetan ngeliat berantakan gini. Kita coba rapikan. Kalau pengen merapikan pakai apa? Ada yang punya ide nggak? Biar rapih tuh. Nggak ada. Kita coba pakai table ya. Table sudah belajar kan? Table misalnya 400. Jadi 1. Di dalam table itu ada R. Dan TR ada PD. PD inilah ada init. Instances. Lagi. Terus kita tambahkan baris terakhir. Ini tadi yang kedua. Kolom yang kedua. Oke, kita save. Kita lihat hasilnya. Kalau udah rapih ya. Ini inputannya di sini, nama inputannya di sini. Kalaupun pengen tidak mau ada bordernya, kita hilangkan saja bordernya jadi 0. Itu kan lumayan rapih ya. Oke, skenario-nya pada saat kita isikan NIP 001, nama pegawai Joni, kita klik simpan, maka data tadi tersimpan ke dalam
database. Skenario seperti itu. Kalau tersimpan ke dalam database, nantinya bisa kita edit, bisa kita hapus. Nah, ini istilahnya namanya CRUD ya, CRUD. Tapi nanti akan ada detailnya di pemrograman yang ketiga ya. Oke, kalau sampai sini sih sudah pernah praktek waktu itu ya. Mungkin perlu di remind lagi. Nah, kalau saya biasanya sebelum melakukan proses simpan ke dalam database, saya pastikan dulu data yang diinputkan itu benar-benar diterima oleh file simpan.php ini. Sebelum nanti dimasukkan ke dalam database. Nah, di sini berikutnya kita bikin file kedua, file penerimanya. Simpan.php. Kalau tadi kan di sini masih not found ya, karena simpannya belum kita buat. Nah, fungsi simpan ini dia menerima lemparan data dari input.php dengan metodenya post. Dan kita bikin penerimanya misalkan dengan nama variabel yang sama. Ini sama dengan post init. Nama sama dengan post name. Coba kita echo ya. Ini kasih jarak nama. satu Joni dilempar ke simpan. Oke, muncul 001 Joni ya. Simpan berhasil menerima dengan metode post dan berhasil juga menampilkan outputnya. Sampai sini masih ada yang bingung? Ada yang mau tanyakan dulu sampai sini? Belum ya? Oke, berikutnya proses menyimpan ke dalam database. Nah, kita harus kenali sedikit dulu tentang database nih ya. Ada yang baru pertama kali mendengar istilah database? Ada? Itu sudah pernah semua ya? Database atau basis data ya. Itu adalah sebuah tempat untuk menyimpan data ya. Menyimpan data. Data itu apa? Data adalah segala sesuatu nilai yang dapat tercatat. Segala sesuatu yang dapat tercatat itu adalah data. Contoh tadi NIP, nama, usia, tanggal lahir, tempat lahir, ukuran, berat, dan sebagainya. Alamat, ya, apapun yang bisa tercatat itu adalah sebuah data. Ya. Data yang nantinya diolah untuk menjadi lebih baik itu namanya informasi. Nah, sekarang kita bermain di data dulu. Saya kasih gambaran seperti ini. Coba. Salah jadi. Oke, jadi kalau database itu dia mewakili sebuah sistem informasi ya, sebuah sistem informasi. Misalkan kita memiliki sistem informasi perusahaan. Nah, sistem informasi perusahaan pasti yang namanya informasi sumbernya pasti data. Yang namanya data pasti disimpan dalam sebuah database. Nah, biasanya nama database itu mewakili nama sistem informasinya untuk mempermudah ya pasangan antara coding dengan database-nya. Misalkan kita memiliki database dengan nama DB kantor atau toko. Ini sebuah database ya, database toko. Nah, di dalam database toko itu ada entitas apa saja? Entitas apa tuh ya? Entitas itu objek ya. Objek dalam sebuah database yang dapat dibedakan antara objek satu dengan objek yang lainnya. Misalkan di dalam database toko itu ada entitas pegawai, ada entitas barang, ada entitas gudang, terus ada apa lagi? Ya segini aja gitu ya. Untuk contoh nggak usah banyak-banyak.
Kalau di kampus kan ada entitas dosen, ada entitas mahasiswa, ada mata kuliah, ada ruangan, ada apa lagi? Ya, dan lain-lain lah, banyak ya. Nah, entitas-entitas ini masing-masing memiliki satu tabel, setidaknya memiliki satu tabel. Ya. Misalkan kita di dalam database toko memiliki tabel yang namanya pegawai. Apa saja yang disimpan dalam tabel pegawai? Misalkan NIP, nama, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan, ya, dan lain-lain. Sudah kita batasi saja sampai pendidikan. Gitu. Nah, ini adalah sebuah tabel nih. Di dalam database toko ada tabel namanya pegawai, ya, salah satunya namanya pegawai. Nah, pegawai itu menyimpan data NIP, nama, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan. Contoh misalnya ada NIP 001, ada NIP 002, ada NIP 003. 001 misalnya Joni, 002 Susi, ketiga Heru misalnya. Ini alamatnya Cisoka, ini alamatnya Cimone, ini alamatnya Karawaci, tempat lahir Jakarta, Tangerang, tanggal lahir misalnya 12/12/2008. Ini Joni laki-laki, Susi perempuan, Heru laki-laki. Pendidikan, misalkan SMA semua. Oke, misalkan contoh seperti ini. Oke, pernah lihat tampilan kayak begini ya? Pernah nggak ngeliat tampilan tabel seperti ini? Halo, pernah ya? Ya, pernah lah ya. Yang kerja, yang sekolah pasti pernah lihat tabel seperti ini. Nah, ini di dalam database memang sebuah tabel ya. Sebuah tabel. Di dalam database bisa ada banyak tabel. Tadi ada tabel pegawai, nanti mungkin di bawah ada tabel barang, ada tabel gudang, ada tabel apalagi vendor, ada tabel lain-lain gitu ya. Ya sesuai kebutuhan sistem informasinya. Nah, ini jadi pengenalan istilah dulu ya, istilah database, istilah tabel. Di dalam tabel ini ada lagi istilah yang namanya field atau kolom. Field atau kolom ya. Field di sini yang warnanya saya kasih warna kuning ya. Yang saya kasih warna kuning ini adalah fieldnya. Ada berapa field di sini? Ya, ada berapa field? 7, Pak. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6. Tuh, saya gedein lah ya. Ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 field. Ya. Tempat tanggal lahir, biasanya kita kalau ngisi di formulir digabung ya. Tapi kalau dalam tabel itu baiknya dipisah. Karena kedepannya mungkin akan diproses secara terpisah juga. Kita ingin memfilter pegawai yang tempat lahirnya di Jakarta misalnya. Ya udah dimunculkan itu saja. Atau ingin memfilter yang tanggal lahirnya 2008 saja. Janganlah. Nah, jadi tadi ada siapa nih suaranya? Coba di-mute dulu, please. Oke ya, ada 7 field ya. 7 kolom. Kemudian ada istilah berikutnya
Siapa ini? Muhammad Budi Septiau. Oke, bisa tolong di mute ya. Muhammad Budi. Apa sih? Sambil nonton sinetron kayaknya. Oke. Lanjut ya. Istilah berikutnya setelah tadi ada database, ada table. Berikutnya adalah tadi ada field dan selanjutnya ada record atau baris. Ya, record ini adalah nilai dari field yang saling terhubung. Jadi di sini ada berapa record nih? Ya, ada yang tahu? Ada berapa record? Halo? 3 Pak. Ada berapa? Apa 21 ya? Ayo, 3 atau 21? 3 apa 21 ya? Ayo, cap-cip dulu. 3 aja deh. 3 aja. Ya, record itu, jadi kalau kolom itu satu kolom ke bawah, ini satu field ya. Kalau baris itu, atau row, atau record itu, ya satu baris membanjar gini ya. Jadi ini ada 3 Pak. 3 record ya. Ada 3 record. 3 record. Ini record pertama, ini record kedua, ini record ketiga. Untuk field ini field ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu ya. Jadi harus bisa bedakan ya, mana table, mana field, mana record. Dan terakhir baru ada cell. Cell itu setiap nilai tunggal. Baru ini ada berapa? 20, 21 sel ya. 21 sel. Nah, untuk menyimpan inputan kita tadi ya, NIP nama yang sederhana dulu ya. Kita perlu membuat database, kita perlu membuat table, dan di table kita perlu setting butuh berapa field. Ya. Kalau recordnya tidak perlu kita setting, record mah tergantung berapa yang kita inputkan, dia akan bertambah terus. Kalau kita delete ya dia akan menghilang ya. Hari ini kita belajar input saja, nanti di pemrograman 3 kalian ketemu yang lengkapnya tuh, CRUD ya. CRUD ini model ya, kalian bisa meng-create, artinya bisa menginputkan record ke dalam table, kemudian kalian bisa melakukan read, membaca record yang sudah diinputkan, menampilkan ya. Ini contoh read kayak gini, ntar tampilannya seperti ini nih. Kita harus bisa bikin codingnya. Kemudian bisa melakukan update, ini melakukan perubahan. Oh ternyata si Joni alamatnya berubah, nah, bisa dirubah tuh. Oh si Joni jenis kelaminnya berubah, enggak ya. Pendidikannya berubah dari SMA jadi S1, nah, itu diupdate tuh. Dan terakhir delete ya. Kita menghapus record. Kalian menguasai CRUD ini dalam pelajaran pemrograman ini menjadi modal ya. Menjadi modal banget untuk membuat sistem informasi serumit apapun, pasti basicnya ini, baik secara logik ataupun secara codingnya ya. Hari ini kita coba mudah-mudahan 2 ini bisa nih ya, create dengan read ya, tapi kita pahami konsepnya dulu ya. Gitu ya, nanti kalian bisa explore sendiri untuk database seperti apa. Tadi sudah berhasil ditangkap dan ditampilkan, sekarang kita siapkan database-nya. Nah, untuk membuat database, kita perlu yang namanya DBMS. Kita perlu DBMS, Database Management System. Karena kalau database saja dia hanya ruangan. Ya, hanya ruangan, tapi kita membutuhkan sebuah software untuk bisa memanage dari database itu. Nah, software yang disiapkan oleh XAMPP, besar sekali. XAMPP di sini sudah disiapkan yang namanya phpMyAdmin. Ya. Database kita nanti namanya MariaDB. Ya. Nggak tahu nih Maria nama siapa yang bikinnya. Kita menggunakan DBMS-nya phpMyAdmin. Tinggal kita klik. Nah ini jadi DBMS ini memudahkan kita dalam melakukan operasi terhadap sebuah database, mulai dari membuat, mengganti nama, menghapus, ya. Dan juga untuk membuat table-table di dalamnya. Dan sebenarnya fungsi CRUD itu di dalam phpMyAdmin sudah ada. Ya. Tapi kan kita tidak mungkin membuat aplikasi nyuruh orang masuk ke dalam phpMyAdmin gitu. Tapi kan orang pengennya dapat melakukan CRUD
di sistem yang dibuat sendiri oleh kita, oleh programmer. Oke, ini contoh DBMS-nya. Di sebelah kiri ini adalah database-database yang sudah ada. Kebanyakan memang sudah bawaan dari XMPP-nya ya. Di sini kita mau coba buat baru, membuat database. Kalau dulu ya sebelum ada DBMS kita harus hafal tuh. Istilahnya bahasa SQL-nya ya, SQL. Ya, sequentialnya. Bahasa SQL-nya untuk membuat database itu seperti apa, menghapusnya gimana, merubahnya gimana. Nah, dengan DBMS kita tinggal ya kayak aplikasi aja yang sudah jadi ya. Untuk bikin baru tinggal klik baru. Database baru ya. Nama database-nya tadi misalkan DB, jangan pakai DB deh, DB udah banyak temen di sini. Toko aja. Ya. Toko, kemudian buat. Database toko telah dibuat. Jadi ini sebuah database ya. Cuma dalamnya masih kosong. Di dalamnya belum ada table ya. Belum ada table. Nah, kemudian di dalam database toko kita ingin membuat tabel pegawai. Aja pegawai, jumlah kolomnya tadi ada berapa? 7 ya. Tapi yang kita buat di sini yang kita codingkan cuma 2 ya, nip dengan nama. Ya cukup 2 saja. Kolomnya 2, kirim. Agak lola laptop saya. Oke, nama table sudah ada pegawai. Kemudian field-nya atau kolomnya sudah disediakan 2 untuk kita setting. Yang pertama kita kasih nama nip, yang kedua kita kasih nama misalnya ya. Nah, untuk penamaan field ya, penamaan field saya rekomendasikan ini untuk memudahkan ya. Saya rekomendasikan kalau sesuai aturannya memang hanya boleh 1 kata. Cuma penulisannya bebas. Nah, kalau saya biasanya penulisan field itu huruf awalnya saya huruf kapital, selebihnya huruf kecil. Ini sih trik saya aja berdasarkan pengalaman. Karena gini, misalkan kita membutuhkan field yang terdiri dari 2 kata. Jadi misalnya ada nama lengkap, ada nama panggilan. Kan tidak mungkin dua-duanya kita bikin nama. Ya, nama dengan nama, itu nggak bisa. Karena dalam satu table tidak boleh ada field kembar. Terus gimana? Ya udah, jadi misalkan kita butuh fieldnya nama lengkap, nama lengkap. Saya biasa nulisnya gini. Disambung, tidak boleh ada spasi, tapi L-nya kapital. L dengan N dengan L-nya dibuat kapital. Jadi kita tahu, oh ini sebenarnya 2 kata, cuma digabung. Gitu ya. Yang buat hemat 1 saja. Itu penamaan field. Nah, kemudian setelah penamaan kita perlu menentukan jenis field ya. Ini kita termasuk belajar kebut kayak gini. Biasanya database-nya dulu diberikan basic, cuma ini langsung ke codingnya. Nggak apa-apa ya. Selebihnya adalah jenis field. Jenis field tuh ada banyak ya. Kalau kita lihat di sini, kita buka di jenisnya, tuh ada banyak banget ya. Yang kita pakai ini yang mana? Kita menggunakan field sesuai dengan kebutuhan item yang mau kita simpan, sel yang mau kita simpan. Yang umum itu ada varchar, ada integer, ada date, ada time, ada text. Selebihnya juga ya banyak lagi sebenarnya, cuma yang umum biasanya 5 ini ya. Varchar ini digunakan untuk menyimpan data, ini data nih ya, satu-satu ini. Varchar digunakan untuk menyimpan data yang bertipe karakter. Bahasa Indonesia deh. Karakter. Karakter itu apa saja? Semua yang ada di keyboard kita itu adalah karakter. Dari A sampai Z, 1 sampai 0, simbol-simbol hashtag, akurawal, kurung buka, kurung tutup, dan garis miring, itu semua adalah karakter. Jadi kalau kita ingin menyiapkan sebuah field yang nantinya akan diisi oleh karakter bebas, kita pilih tipenya varchar. Gitu ya. Terus integer ini digunakan untuk menyimpan data berupa angka. Angka yang nantinya akan mengalami proses perhitungan matematika. Contohnya panjang, lebar, usia, harga, jumlah, ya, quantity, itu kan angka semua yang bakal dihitung tuh.
Nah, itu berarti nanti kita pilih jenisnya integer kalau ada yang seperti itu. Kemudian kalau date ini digunakan untuk menyimpan data yang berupa tanggal. Ya, kayak tanggal lahir, tanggal masuk, tanggal ujian. Pokoknya sifatnya tanggal, itu kita tipenya pilih date. Ya. Boleh nggak karakter? Kan karakter yang seperti ini masuk juga. Bisa ya. Cuma nanti kalau tanggal kita akan digunakan untuk perhitungan tanggal, kayak kemarin kita menghitung usia gitu ya. Nah, itu wajib pakai date ya. Karena kalau tanggal dia ada format tersendiri. Sistemnya sudah mengerti kalau itu tanggal, proses tambah kurangnya akan sesuai dengan tanggal. Jadi misalkan tanggalnya sudah tanggal 31 Januari, ingin kita tambah 2 hari, maka yang muncul adalah 2 Februari, kan begitu. Tapi kalau kita pakai angka 31 ditambah 2 munculnya 33 ya. Akan beda nanti cara perhitungannya. Kemudian time ini untuk menyimpan jam ya atau waktu. Jam, menit, detik. Kalau teks ini digunakan untuk menyimpan kalimat atau teks panjang ya. Ya kalimat lah biasanya. Misalkan kesan pesan, itu kan panjang banget ya. Atau alamat lengkap, nah saya biasa pakai teks juga ya. Oke ya. Jadi ada varchar, integer, date, time, text. Nah, kembali lagi, kalau di sini kita ingin membuat nip dengan nama, kita pilih jenisnya yang mana. Di sini defaultnya atau pilihan pertamanya itu integer ya. Kalau nip kita pakainya apa? Contoh datanya begini nih. 001, 002, 003. Ini kita pakainya apa? Varchar atau integer? Pak, integer, Pak. Integer. Kenapa? Berupa angka. Berupa angka. Oke. Ada yang lain? Ini biasanya cuma angka Pak isinya Pak. Biasanya isinya angka. Biasanya angka. Oke. Excel ini defaultnya tipenya integer nih. Kita kasih ya angka ya. 001. Begitu disimpan, jadinya berapa? 1. Ya. Kosongnya mana? Berarti harusnya karakter gitu ya, Pak? Iya, karena kosong di depan angka berapapun, kalau tipenya integer, dia diabaikan, akan hilang. Jadi kalau ingin dia berubah jadi karakter, kita kasih kutip, biasanya kan 001. Ya. Dan itu yang pertama. Kalau depannya 0, Tapi kalau di biasanya kosong Pak. Gimana? Awalnya Pak. Gimana? Tapi biasanya ini awalnya bukan angka 0 Pak. Oh iya, tapi di kasus kita depannya 0. Gitu. Oke. Ini buat bagian pembelajaran aja. Jadi tidak semua angka itu dikenakan proses matematika. Contohnya NIP atau NIM kalian. Ya. NIM kalian dulu kalau yang angkatan ya kayak saya dulu angkatan kuliah tahun 2004. NIM saya depannya 04. 04 sekian hilang kosongnya. Gitu kan ya? Berarti tidak bisa dengan tipe integer ya. Dan NIP atau NIM juga itu kan data yang tidak akan dikenakan operasi matematika. Pernah nggak ada soal coba NIP si Joni ditambah NIP Susi hasilnya berapa? Ada nggak kasus kayak begitu? Nggak ada. Kayaknya nggak ada ya. Nggak ada. Jadi walaupun angka belum tentu dia menggunakan tipe integer. Tergantung fungsinya. Terus yang kedua misalnya nomor telepon. Nah, nomor telepon kan depannya 0 semua kan? 08 sekian, 021. Nah, itu kalau kita pakai integer 021 hilang kosongnya, nggak kesimpan. Ya, contohnya itu ya. Jadi tidak semua angka disimpan dengan tipe integer. Yang disimpan dengan tipe integer itu angka yang nantinya akan terkena operasi matematika. Tapi kalau dia berupa identitas, sesuatu yang tunggal, ya udah amannya kita pakai varchar, gitu ya. Bisa dipahami ya? Jadi untuk NIP kita pakainya varchar. Nama, apalagi kan? Masa nama pakai integer nggak mungkin ya. Kecuali Wiro Sableng namanya 212, udah selesai ya. Kalau yang lain kan enggak. Oke, namanya sudah, jenisnya sudah, selanjutnya panjangnya ya. Jumlah digit yang bisa disimpan oleh field ini maksimal berapa digit. Ya, misalkan NIP kita kasih 10 digit saja. Artinya kalau NIP-nya lebih panjang dari 10 digit,
digit ke-11-nya itu tidak tersimpan. Kemudian nama manusia paling panjang berapa digit sih? Taruhlah 50 misalnya ya. 50. Oke, panjang sudah, bawaan ini nggak perlu, penyortiran nggak usah. Yang penting berikutnya itu, saya gesernya gimana kalau tadi? Oke, gini aja dulu ya. Nama parkir. Oke, selanjutnya setelah jadi kita simpan. Oke, simpan sudah jadi ya. Tabel pegawai dan dia langsung menampilkan strukturnya ya. NIP varchar 10. Nama varchar 50. Yang detail-detail ini nggak usah dibahas sekarang lah, itu di pelajaran database saja ya. Nah, terus satu yang penting dalam sebuah tabel ya. Nah, field ini ada fungsi masing-masing nih. Cuma yang perlu kalian ketahui, yang perlu dipahami sekarang, ada istilah yang namanya primary key. Ya, kunci utama. Kunci utama itu adalah field yang pada saat nilainya dipanggil, ya, nilainya dipanggil, maka yang lainnya akan ngikut. Nilainya akan ngikut. Dan dia biasanya unik, tidak ada kembarannya. Ya. Kalau kita kan bermain cuma NIP dengan nama tadi ya. NIP dengan nama yang unik atau tidak punya kembaran yang mana? NIP atau nama? NIP. NIP ya. NIP, Pak. NIP atau NIM, pokoknya identitas kan nggak boleh kembar ya. Tapi kalau nama, mungkin aja kembar. Nah, maka NIP ini adalah primary key, kunci utama. Jadi, kalau NIP 001 dipanggil, maka teman-temannya udah jelas tuh, si Joni, Kisoka, Jakarta, dan seterusnya. Nah, ini satu geng nih. 003 dipanggil, nah, semuanya ngikut, gitu kan. Itu namanya primary key. Kalau nama, biasanya, dan memang tidak lazim nama sebagai primary key, karena nama cenderung kembar. Jadi misalnya kita panggil si Joni, ya kalau cuma satu mungkin aman. Tapi kalau Joni lebih dari satu, di kantor itu atau di toko itu jadi masalah. Munculnya bisa lebih dari satu, ya, lebih dari satu. Artinya dia tidak kunci utama. Jadi untuk NIP, ini perlu kita tandai di sebuah tabel. Dia sebagai kunci utama. Ada di sini ya. Utama. Atau kalau kalian bahasa Inggris, primary key di sini. Primary tulisannya. Kita klik, oke. Oke. Nah, di sini ada kuncinya ya. Ada kuncinya. Nah, untuk penyiapan database, table, ini sudah selesai sampai sini ya, persiapannya. Ini adalah penampungnya ya, penampungnya. Sekarang kita coba untuk bisa menyimpan ke dalam table ini, codingan kita yang tadi. Yang ini ya. Oke, sebentar saya ngecek ini dulu. Baik, sebelumnya sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Sebelum kita lebih jauh lagi nantinya. Silakan. Ini saya coba record ya, mudah-mudahan bisa lancar nih. Silakan, ada yang mau tanyakan dulu sampai sini? Belum ada? Lanjut ya. Oke, lanjut berikutnya. Jadi setelah tadi kita berhasil istilahnya parsing variabel ya. Kita menangkap variabel dari inputan.
Selanjutnya kita melakukan koneksi database. Ini sudah pakai bahasa SQL ya. Untuk koneksi database, misalkan kita simpan dalam sebuah variabel yang namanya koneksi. Balik ya. Koneksi. Koneksi sama dengan SQLi connect localhost root. Oke, ini perintah untuk melakukan koneksi database ya. Jadi rumusnya MySQLi connect localhost. Localhost ini adalah nama servernya ya. Nama servernya kita localhost. Root ini nama usernya ya, user yang disediakan oleh PHPMyAdmin di awal ya. Nanti sih ke depan kalian di pelajaran database bisa menambahkan user baru. Misalkan ada user admin, ada user master, ada user operator ya, sesuai dengan hak akses masing-masing. Kemudian yang kosong ini adalah passwordnya. Jadi kalau di PHPMyAdmin itu untuk user root tanpa password ini memang biasanya kita gunakan buat belajar ya. Terus yang berikutnya adalah nama database yang digunakan. Database namanya toko tadi kan. Toko, kemudian berikutnya kita lakukan proses simpan. Proses simpan. Untuk memastikan dia tersimpan atau tidak, kita save dalam variabel namanya simpan. Perintah itu MySQL query. Kita panggil koneksinya, variabelnya namanya koneksi. Insert into pegawai. Tadi tabelnya namanya pegawai ya. Values. Nah, values di sini kita isikan dengan nilai yang mau kita inputkan dan urutannya harus sama. Tadi kan di tabel pegawai kita bikin urutannya nip dengan nama. Nip dengan nama itu ingin diisi dengan nilai apa? Ya, nilai apa di sini adalah nilai yang kita tangkap dari inputan, yaitu $nip dan $nama. Jadi nip diisi dengan $nip, nama diisi dengan $. Oke, kita coba ya. Kita save. Ini masih kosong kalau kita jelajahi. Jelajahi kalau nanti kalian di bahasa Inggrisnya browse ya. Masih kosong ya. Nah, dulu zamannya belum ada PHPMyAdmin, kita harus mengetikkan gini nih untuk melihat isi dari tabel. Select star from pegawai. Kalau sekarang nggak perlu, kita cukup klik browse dia muncul. Tapi perintah-perintah ini kedepannya kalian harus hafal juga nih. Karena perintah ini nanti yang akan dimasukkan ke dalam coding, yang dimasukkan ke dalam sini. Misalkan kita ingin memerintahkan PHP untuk menampilkan isi dari tabel pegawai, ya perintahnya ini, select star from pegawai. Kita masukkan di sini. Oke, kita lihat dulu tadi ya. Misalkan 001 Joni simpan. Sudah masuk simpan ya. Kita coba jelajahi. Oh, masuk ya. Ini 001 namanya Joni. Lebar-lebar amat ini. Ya, tersimpan ya. Ngeblank di sini ya. 002 Susi simpan. Oke, kita browse lagi. Nah, masuk ya. 002 Susi. Iya, tenang. Baru jam 8, setengah jam lagi ya. Oke ya, sudah tersimpan ya. Sudah tersimpan. Sebenarnya bisa nggak sih kita nginputin tanpa aplikasi? Ya kalau di PHPMyAdmin ini bisa, kita pengen nambahin. Tinggal ini aja nih, tambahkan. Atau insert, kalau nanti kalian yang bahasa Inggrisnya. Tinggal diisi NIM 003 Heru. Ya.
Perintahnya gitu kan. Masuk tuh 003 Heru, sama bisa kita lewat sini ya. Tapi kan kita programmer yang nantinya akan mendapat request khusus dari klien, dia pengen tampilannya ya seperti ini, ya kita buatkan ya lewat form ini bisa menginput ke dalam database atau ke dalam table. Ya. CRUD itu sudah ada di sini, untuk insert ada ya, untuk read ada, ini read nih menampilkan ya. Nanti PHP harus bisa menampilkan sendiri. Untuk rubah bisa ya. Si Joni dirubah namanya jadi Jono. Gitu. Berubah juga Jono, tapi kita harus bisa bikin pakai PHP sendiri ya. Kalau udah nggak dibutuhkan dihapus. Ini delete. Hilang si Heru. Nah, PHP-admin untuk CRUD itu sudah lengkap sebenarnya. Tapi kita harus bisa membuatkan ya secara PHP-nya itu seperti apa. Ini kan kita baru baru create ya, menyimpan record ke dalam tabel. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Nggak ada, lanjut. Lanjut ya. Lanjut, kita coba bikin yang tampilan tabelnya. Tampilan tabelnya. Skenarionya, setelah proses penyimpanan selesai, ya, tampilan akan dialihkan ke file baru, namanya header location. Tadi kan input. Sini ya file utamanya lah. Pegawai. Oke. Itu ya. Jadi setelah proses simpan berhasil, dia akan melempar tampilan ke file namanya pegawai.php. Nah, ini perlu kita buat baru ya. Pegawai.php itu tugasnya untuk menampilkan hasil dari data yang disimpan. Karena ini bentuknya tampilan ya, sama seperti input, ini kita perlu berikan tag HTML ya, biar dia rapih. Bentuknya table sederhana aja. Misalkan H3 data pegawai. Table border sama dengan 1, width sama dengan 500 misalnya. Baris pertama ini kan judul-judul ya, misalkan TS. Misalkan untuk nomor urut, yang kedua ini, yang ketiga nama lengkap. Oke, begini ya. Kita coba simpan ya. Simpan, kemudian tadi. Oke, kita coba isi lagi. Mana dia? 012 Joko misalnya ya. Simpan. Nah, tersimpan, kemudian dia melempar ke pegawai. Jadi ternyata sekali klik ada dua file tadi yang dieksekusi. Yang pertama file simpan, dia menyimpan, setelah itu langsung dilempar ke file pegawai. Cuma masih kosong. Tapi kita lihat tersimpan nggak sih Jokonya. Joko. Oke, Joko ada ya. Nah, ini mau kita tampilin nih dalam versi kita. Versi kita seperti ini. Nomor urut, NIP-nya berapa, namanya siapa. Cuma ini belum muncul. Ya, kita baru bikin judul-judul tabelnya saja. Terus kita ingin munculkan. Aduh, sorry anak saya berisik gabruk-gabruk di belakang. Oke, ini kan sifatnya nggak berubah ya, judul-judul tabel ya. Tapi kalau recordnya, ini akan bertambah sesuai dengan yang kita simpan. Untuk menampilkan record, berarti kita pakai bahasa PHP. Selipin PHP di sini. Jadi ini PHP yang di-embed atau ditanam ke dalam bahasa HTML. Ini kan sebenarnya HTML nih, mulai dari doc, HTML, bla 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 bla, ini PHP HTML semua. Cuma karena di dalamnya kita masukkan bahasa PHP,
maka ekstensinya juga harus PHP. Untuk amannya mah kalau aplikasi PHP udah PHP aja semuanya gitu ya. Kayak login sebenarnya kan nggak ada PHP-nya tapi kita namakan PHP. Atau input, ini kan murni hanya HTML semua nih. Tapi kasih aja PHP juga biar aman. Oke, balik lagi ke sini. Di sini yang kita lakukan pertama koneksi dulu ya. Enaknya sih karena koneksi ini kita gunakan berkali-kali, kita bikin tersendiri aja ya. Misalkan on.php. Tadi simpan. Ini karena nanti di proses simpan dia dipanggil, proses menampilkan dipanggil, update dipanggil, hapus dipanggil, udah biar efisien kita bikinkan dia rumah sendiri. Nama filenya con.php, berarti di proses simpan kita harus panggil dia paling atas deh, koneksi. Contohnya include con.php ya. Terus di pegawai kita panggil juga di sini karena kita butuh database nya. Oke. Perintah menampilkan kita simpan dalam variabel namanya SQL atau apa saja bebas, cuma saya biasanya SQL. Perintahnya MySQLi query koneksi select start from pegawai. Memilih start itu bintang, artinya semua field ya, semua field yang ada, NIP, nama, kalau ada alamat, tempat tanggal lahir, semua dipilih oleh dia from tabel pegawai. Tuh, kemudian kita ingin tampilkan kalau lebih dari satu record, maka dia ada proses berputar ya, berputar dengan kondisi selama recordnya ada, dia akan mengulang. Kita pakai perintah while, kita simpan dalam variabel data. Untuk menampungnya atau mengeluarkannya itu dengan perintah MySQL fetch array. Kita simpan dalam mode array. Yang disimpan mana? Hasil dari tarikan SQL. Kalau SQL menarik 10 data, berarti arraynya ada 10. Kalau SQL narik 3, berarti arraynya ada 3. Udah, dia terus muter aja tuh. Nah, pada saat dia muter, kita ingin menampilkan. Nah, menampilkan itu kan masih butuh perintah table ya, perintah tr. Cuma perintah tr kalau dimasukkan ke dalam lingkaran PHP ya, dari tag awal sampai tag akhir, bisa sih kadang ada orang yang PHP-nya udah diputus di sini dibuka lagi, di tengah-tengahnya bahasa HTML. TD ini buat nomor, TD yang kedua buat NIP, TD yang ketiga buat nama lengkap. Nah, ini kepotong-potong kayak gini, tapi nggak masalah sih, efisien juga ya. Efisien juga. Di sini kan urutannya nomor, NIP, nama. Yang mau kita tampilkan dalam database itu hanya NIP dengan nama. Kalau nomor ini nomor urut ya. NIP dengan nama. NIP dengan nama, karena nampilannya pakai PHP, di sini ada tag PHP lagi. Jadi kalian akan sering ketemu kondisi seperti ini nih kalau bicaranya coding untuk tampilan ya. Tampilan itu yang muncul di browser ya. Tampilan itu kan HTML. Tapi kalau tampilannya membutuhkan bahasa PHP, ya udah, banyak nih PHP yang ditanam kecil-kecil kayak begini ya. Info, array-nya data, dengan indeksnya itu NIP. Nah, pengetikannya harus sesuai dengan field-nya. Tadi kan saya mengetikkan field-nya ini ya, awalnya kapital ya, NIP dengan namanya. Maka pada saat dipanggil oleh array-nya juga harus sama. Ya. Yang kedua, kita panggil array data dengan indeksnya nama. Dia berputar di sini ya, jadi kurung kurawal buka tutupnya akan mutar selama datanya ada. Ada nih pertama munculin, masih ada, munculin yang kedua, masih ada, munculin yang ketiga.
terus mutar ya. Kita coba. Mana tadi? Kita refresh aja di sini. Nah, muncul kan? 01 Jono, 02 Susi, 012 Joko. Kayak magic ya. Ya, nanti kalian praktekin aja sendiri ya. Nomor urutnya gimana? Nah, nomor urutnya kalau ini mah kita pakai coding ya, bukan dari database ya. Kita siapkan nilai awalnya 0 sama dengan 1. Itu 0 sama dengan 1. Sama dengan 1. 0 saja ya. Simpan. 1 semuanya. Kita kasih aja di sini plus ya, biar dia nambah terus. Oke, nomor 1, 2, 3. Dari sini kalau sudah selesai kita pingin kembali lagi ke inputan misalnya. Kita kasih hyperlink lah biar aman. Di bawah tabel. Kita kasih baris href sama dengan input.php. Isi data lagi. Nah, ada link, langsung isi data lagi. Celak. Ya, ke sini kan. Saya besar lah. 035. Siapa misalnya? Misalnya Leni. Marlina. Ya, kemarin cuma satu nama. Simpan. Muncul sini kan. Isi data lagi. 072 Budi Setiawan. Oke, muncul kan? Sama nggak dengan di sini? Wow, jadi besar ya. Kita refresh. Sama ya, tersimpan di sini dan kita tampilkan. Kita tampilkan di sini ya. Ini basic ya, basic. Udah harus merem ngerjain merem sih. Ya harus sudah tidak nyontek-nyontek lagi lah ke depannya buat yang kayak begini. Ini kita baru 2 poin dari CRUD, baru create dan read ya. Create tadi pada saat kita menginput, read pada saat kita menampilkan. Dan biasanya nanti di sini akan ada kolom action ya, ada fungsi edit dan fungsi delete. Ya. Isi data lagi nih biasanya juga bentuknya tombol di atas ya, tambah data lagi, diklik. Kayak tadi ya, dia ke input, dari input, maka dia lari ke tampilannya. Dan ini biasanya tampilan awal CRUD tuh ini ya. Jadi tampilan awal CRUD itu adalah menampilkan data secara keseluruhan, menampilkan tabel datanya. Di tabel data kita bisa tambah. Di sini juga nanti masing-masing record bisa diedit dan bisa dihapus. Nah, ini tampilan utamanya sebenarnya ini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, dikomentari, silahkan. Cukup? Cukup pusing? Tidak ada yang tanya? Atau tidur semua nih? Lagi dipahami, Pak. Sedang dipahami ya. Lagi loading ya? Lagi loading. Pusing, Pak. Ya, gimana? Oh iya, betul. Pak Yogo biasanya nanya. Lagi pusing malam Iya, ini. Pak Ajit. Lagi memahami. Lagi memahami. Masalahnya ini. Saya izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Nah, itu kan kalau misalkan disimpan ya, Pak. Kalau misalkan ini mau nyari nama gitu, Pak. Jadi kita cukup klik input nick-nya doang. Setelah kita klik langsung keluar data-datanya gitu, Pak. Oh itu gimana iya. ya, Pak? Itu di pencarian. Sama nantinya pakai Ya, select nanti juga. di pencarian gitu. Itu Cuma gimana, Pak? Iya, itu pencarian pakai select juga. Cuma selectnya dengan kondisi. Gimana, Pak? Gimana? Oke, saya coba share lagi ya. Sebentar nih, tampilan monitor saya ada bermasalah tadi.
Oke, saya coba share lagi. Muncul ya. Ini kan contoh contoh apa? Contoh select untuk menampilkan seluruh record yang ada. Kalau kita ingin menampilkan record tertentu saja, nah di sininya bukan cuma sekedar select star from pegawai, tapi ada kondisi yang kita masukkan. Misalkan where nip sama dengan 001. Misalnya gitu ya. Maka nanti yang tampil di sini hanya nip yang depannya 001. Gitu ya. Ini kondisi ya. Atau misalkan ingin menampilkan yang namanya mengandung kata Joe misalnya. Ya, ada Jono, ada Joko, sama-sama Jo ya, atau ada Paijo ya, dia muncul juga. Nah di sini sih pencarian tuh ya. Cuma ini kan sifatnya kita ketikkan apa istilahnya, kondisinya langsung di sini gitu ya. Nah kalau kita ingin menampilkan di sini, nah itu gimana ya? Ya lumayan codingnya. Lumayan codingnya ya. Ya nantilah pengembangan lah. Kalian kuasain ini aja dulu ya. Create dengan read ya. Paling saya kasih basicnya kayak gitu aja. Kalian bisa coba kembangin sendiri. Atau misalnya di sini yang pernah saya bikin ya. Iya sayang, tadi dulu ya. Tuh, makasih. Oke, misalnya ini saya punya data siswa ada banyak. Ingin melakukan pencarian khusus di sini yang namanya Alfi misalnya. Alfi ada banyak nih. Oke, Alfi yang ini cari. Udah, ini datanya aja. Nah, sama secara prinsipnya mah perintahnya tuh di dalamnya kayak begini gitu ya. Cuma kayak gini. Ini cuma variasi-variasi dari algoritma kita aja. Oke ya, sementara itu dulu kali jawabannya ya. Yang penting secara prinsip penggunaannya ya seperti ini. Kita jadi ada ya perintah where ya, ada kondisi khusus untuk menampilkan. Karena kalau hanya select start from pegawai, jadi akan menampilkan semuanya. Nah, kalau pencarian ya, atau bisa jadi bisa jadi inspirasi soal UTS tuh kayaknya tuh ya. Gimana? Cari sendiri aja ya. Halo? Ya, Pak. Ya, coba cari sendiri ya. Itu mau pengembangan Belum ya. mempraktekkan, Pak. Nah, iya, praktekin aja. Kalau ada kesulitan, kontak saya aja. Ya. Kemarin juga ada beberapa yang ke saya gitu ya. Sudah coba coding sendiri, sampai dipotoin codingnya, ya masalahnya di mana gitu. Jadi pengembangan. Dan memang saya sih senangnya sebenarnya kalian pada saat praktek nunjukinnya bukan yang kita bikin malam ini, tapi kalian coba bikin kasus sendiri. Hari ini pegawai, kalian bikin sendiri barang misalnya kan, kode barang, nama barang, kuantiti, harga satuan, terus jenisnya impor atau ekspor. Kan waktu itu sudah diajarkan bikin radio button juga ya, betul ya? Radio button jadi yang pilihan bulat-bulat itu tuh, kayak jenis kelamin pilih laki-laki atau perempuan, atau pakai select juga yang drop down ke bawah. Nah itu dikembangin dan semua di data itu bisa dilempar sebenarnya dan disimpan ke dalam database. Nah kalian coba tuh bikin sendiri kayak begitu, studi kasus, atau nip nama dilengkapin lagi nih fieldnya. Tadi ada tempat lahir, tanggal lahir ya, itu ditambahkan lagi. Nanti kalau ada kesulitan ya silakan kontak saya ya. Mungkin agak slow respon dikit, tapi insya Allah saya coba bantu lah. Oke, cukup ya untuk malam ini ya. Kayaknya kalau sudah masuk database memang sudah agak-agak berat ya. Tapi mudah-mudahan bisa dipahami karena ini apa ya, modal ya. Modal kalian membuat sebuah aplikasi itu adalah kalian menguasai CRUD-nya. Kalau CRUD-nya sudah dikuasai, insya Allah yang lain-lainnya akan gampang.
Baik ya, insya Allah kita cukupkan untuk malam ini. Ya, insya Allah ketemu lagi hari apa ya? Hari Rabu ini UTS juga bukan ya? Algoritma ya? Belum sih Pak kayaknya. Belum. Udah pertemuan Kalau di jadwal sih UTS Pak. UTS kan ya minggu ini ya? Iya Pak UTS. Kalau di jadwal mah Pak. Iya, algoritma UTS. Sekarang kan pertemuan ketiga ya. Algoritma UTS, pemrograman juga UTS. Lumayan ya, UTS 2 ya. Oke, insya Allah nanti segera saya share juga ini videonya kalau sudah selesai untuk bahan pembelajaran kalian kembali di rumah, di tempat masing-masing ya. Insya Allah kita cukupkan dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, mohon maaf kalau masih ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Ya, sama-sama.